Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat YouTube Fahmi Rubis Official, channel yang membahas tentang isu-isu aktual terkait dengan persoalan politik nasional maupun lokal, hukum, sosial, dan peradaban. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang tema yang lagi hangat dibicarakan di ruang publik hari ini, terkait dengan survei pilkada. Banyak pihak yang bersilang pendapat terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei terkait dengan elektabilitas kandidat calon gubernur Provinsi Bengkulu. Setidaknya ada 3 lembaga survei yang sudah merilis hasil terkait dengan elektabilitas masing-masing kandidat yang akan berlaga di dalam kontestasi Pilkada 2020. Dari ketiga lembaga survei yang sudah merilis hasilnya itu telah menempatkan bakal calon atau kandidat gubernur atas nama Agusrin M. Najimuddin menempati posisi teratas di dalam berbagai survei yang dirilis. Hal ini kontan saja menimbulkan reaksi dari kubu lawan politik Agusrin, baik dari kubu petahana maupun dari kandidat Helmi Hasan. Ada yang menyaksikan hasil dari lembaga survei tersebut karena dianggap tidak objektif, tidak independen, dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang mempercayai hasil lembaga survei itu sebagai sebuah produk ilmiah yang menggunakan metodologi ilmiah di dalam proses kerja survei itu sendiri. Nah, kita sekarang ingin membicarakan bagaimana keberadaan survei politik itu dalam konstelasi atau dalam fenomena politik pilkada itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya ingin bicara tentang survei versus dukun politik. Jadi ada 2 terminologi yang kita kenal. Yang pertama itu disebut dengan survei. Yang kedua ada fenomena baru juga yang tidak bisa ditampilkan di dalam politik, yaitu dukun politik. Nah, 2 terminologi ini memang berbeda. Kalau survei itu bekerja atas basis akademis, menggunakan metodologi ilmiah, tapi kalau dukun politik itu lebih menggunakan cara-cara yang irasional, yang tidak objektif dan cenderung magic. Namun dalam realitas politik Indonesia hari ini, baik survei maupun dukun politik sama-sama mendapat tempat di dalam wacana politik Indonesia. Nah, sekarang sepertinya tidak sulit untuk membedakan antara survei politik dengan dukun politik, karena kadangkala survei yang diklaim sebagai produk kerja-kerja akademis itu dalam banyak hal, misalnya mirip dengan dukun politik, yaitu prediksi yang tidak didasari oleh fakta, karena tergantung siapa yang mengorder atau dalam istilah kasarnya siapa yang berani bayar, itu bisa sesuai dengan keinginan dari pemberi order. Tapi masih banyak juga lembaga survei itu yang bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan kejujuran ilmiah, di mana hasilnya itu memang menggambarkan tentang persepsi publik terkait dengan pasangan calon tertentu. Namun fenomena yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Antara dukun politik dengan survei itu beda-beda tipis. Nah, hal inilah yang menyebabkan munculnya kontroversi di kalangan masyarakat setiap ada rilis dari lembaga survei, karena ada semacam tudingan miring bahwa lembaga survei tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ada juga yang mempersoalkan metodologinya, ada juga yang mempersoal siapa yang berada di balik lembaga survei itu, dan lain sebagainya. Nah, dan ini sebagai sebuah realitas politik yang harus kita hadapi saat ini. Nah, secara historis praktek survei ini mulai menunjukkan tempatnya pasca reformasi 98 dengan munculnya pilkada langsung. Dengan sistem pilkada langsung ini
maka lembaga survei dijadikan instrumen bagi partai politik maupun calon untuk mengukur seberapa besar tingkat elektabilitas dari pasangan calon itu di masyarakat. Dan ini oleh partai politik dijadikan referensi untuk memberikan dukungan atau tiket politik kepada calon-calon tertentu. Nah, tapi di dalam banyak kasus tujuan utama dari survei yang ingin mengukur persepsi publik dengan menggunakan metodologi ilmiah itu seringkali mengalami bias di tengah jalan. Artinya tidak lagi mengindahkan metodologi ilmiah dan prinsip-prinsip kejujuran di dalam kerja-kerja akademis. Seringkali misalnya dalam tanda petik itu hasil survei itu bersifat manipulatif sesuai dengan keinginan dari pemberi orderan. Nah, kondisi ini cukup memprihatinkan. Di satu sisi kita berharap lembaga survei itu bisa menjadi guidance, referensi bagi pemilih di dalam melihat tingkat elektabilitas pasangan calon yang akan berlaga di dalam kontestasi pilkada. Tapi di sisi lain kita juga muncul pertanyaan, apakah kita percaya dengan hasil-hasil lembaga survei kalau melihat dari hasil kerja-kerja yang sering mengalami error kejujuran dalam konteks hasil yang dirilis. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini saya masih mempercayai bahwa survei itu adalah sebagai parameter atau instrumen akademis untuk mengukur tingkat elektabilitas seseorang. Hanya saja kalau survei itu dilakukan betul-betul dengan menjunjung tinggi etika kejujuran, menggunakan metodologi ilmiah dan menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Tapi kalau sebaliknya, maka kita perlu menyaksikan hasil-hasil lembaga survei itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kepada para tim sukses, pasangan calon, kandidat dan partai politik untuk tidak alergi dengan hasil survei. Kalau merasa hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei itu tidak objektif, tidak independen, bias dan lain sebagainya, maka salah satu solusi yang harus dilakukan adalah dengan cara dilawan dengan second survey atau survei yang lain. Jadi kerja-kerja ilmiah tidak perlu dilakukan dengan cara dihujat, dicaci dan dimaki. Tapi yang paling penting itu kalau kita tidak senang dengan hasil sebuah lembaga survei, maka harus dilawan dengan lembaga survei itu sendiri. Jadi kerja akademis harus dilawan dengan kerja akademis, bukan dilawan dengan cara-cara hujatan dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kita berharap di dalam proses kontestasi pilkada ini kita menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektif. Oke, jadi kalau perdukunan politik itu merupakan kerja-kerja non akademis yang bersifat magic, berbeda dengan survei. Survei ini bekerja pada wilayah rasionalitas dan menggunakan basis akademik. Idealnya yang kita kenal di dalam dunia kampus atau akademik, namun yang terjadi saat ini justru ketika hasil lembaga survei itu sudah melewati atau keluar ke kandang politik praktis, persoalannya menjadi lain. Akibatnya muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena antara hasil survei dengan realitas yang sebenarnya itu sering tidak linear. Dan harus kita pahami dulu juga bahwa survei politik itu sudah menjadi komoditas ekonomi. Jadi dia yang awalnya hanya sebagai kerja akademis untuk memotret bagaimana persepsi publik, seiring dengan perkembangan politik kontemporer, lembaga survei sekarang menjelma menjadi semacam komoditi ekonomi. Jadi banyak sekali misalnya pasangan calon partai politik yang menggunakan jasa surveyor untuk menentukan pilihan atau tiket politik ini akan diberikan kepada siapa. Karena di dalam politik itu bicara tentang kalkulasi. Jadi partai politik itu bicara tentang kalkulasi politik. Jadi mereka itu ingin siapa yang direkomendasikan itu menang di dalam proses pilkada. Nah, oleh sebab itu karena prinsip politik itu bicara kalkulasi, maka apapun dilakukan oleh partai politik
agar calon yang direkomendasi itu bisa memenangkan proses kontestasi pilkada. Nah, dalam konteks inilah survei menjadi penting untuk mengukur apakah dukungan terhadap pasangan calon itu bisa diterima oleh publik atau tidak, dan ini akan menjadi garansi bagi kerja-kerja akademis. Saya pikir itu sebagai pemahaman kita tentang lembaga survei. Kita berharap lembaga survei tetap menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.